Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Juli 2020. Jadilah hamba melayani, bukan dilayani. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering terdengar oleh kita dikala selesai pilpres dan dimenangkan oleh salah satu calon. Banyak para elit politik mengejar kursi menteri. Bukan itu saja, setelah rekonsiliasi antara dua kubu yang berseteru, kubu yang kalah pun ingin ikut berkuasa dengan mengejar kursi menteri atau bahkan kursi ketua MPR. Mereka beralasan bahwa ingin melayani rakyat. Apakah melayani rakyat harus berebutan kursi? Injil hari ini kita diperlihatkan bagaimana ibu dari Yakobus dan Yohanes sujud meminta kepada Yesus agar kelak anaknya diberikan kedudukan dalam kerajaannya. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Ayat 22. Seringkali di dalam kehidupan kita juga seperti ibu Yakobus dan Yohanes ini. Kita meminta kepada Tuhan menurut penilaian kita sendiri apa yang baik bagi kita. Tetapi sesungguhnya terlalu kecil bagi kita untuk memikirkan hal itu. Seperti dibuatkan oleh Yesaya bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyadarkan dan meluruskan kembali pengertian akan pelayanan yang harus mereka pikul. Yesus mengalihkan pikiran mereka dari motivasi duniawi kepada motivasi yang luhur, yaitu menanggung derita demi keselamatan dunia yang disimbolkan oleh Yesus dengan cawan. Cawan yang akan mereka minum bukanlah cawan perjamuan pesta untuk merayakan kemenangan atas pemerintahan Romawi. Tapi cawan adalah murka Allah untuk dosa manusia. Yesus sendiri berdoa memohon kepada Bapanya di Taman Getsemani agar cawan ini boleh berlalu daripadanya. Karena Yesus tahu betapa berat yang harus ditanggung. Tapi demi kasihnya yang agung serta ketaatnya kepada Bapa, Yesus rela menerima cawan itu. Dia bertanya kepada ibu Yakobus dan Yohanes, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kita lihat bagaimana ambisi yang ada di dalam diri si ibu. Dia tidak melihat pekerjaan yang berat, penuh resiko dan begitu banyak tantangan. Si ibu menjawab dengan penuh ambisi, "Kami dapat." Ini adalah jawaban yang penuh ambisi tanpa memperhatikan resiko yang akan dihadapi. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah posisi, kedudukan, kemuliaan, bukan pelayanan sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan diri kita saat ini? Mungkinkah kita saat ini mempunyai posisi kedudukan di gereja, di perusahaan, masyarakat? Apakah yang kita pikirkan dalam posisi itu? Adakah kita hanya mengejar ambisi kita? Melayani berasal dari kata diakonein. Melayani tuannya di meja makan. Menjadi pelayan berarti menjadi hamba atau budak pada zaman itu. Budak hanya bekerja untuk melayani tanpa apresiasi, tanpa penghargaan atau bahkan tidak diberi ucapan terima kasih sekalipun. Itu bukan haknya budak.
Dalam pandangan kerajaan Allah, justru pelayanan seperti hamba itulah yang dinilai tinggi. Bukan seperti pandangan dunia yang diminta Ibu Yakobus dan Yohanes ini. Kalau ingin jadi besar, harus mau jadi pelayan. Kalau mau terkemuka, harus mau jadi hamba. Intinya adalah sikap hidup melayani, mengutamakan orang lain. Celakanya saudara-saudara, tanpa kita sadari, sering menyebut diri kita ini adalah sebagai pelayan Tuhan atau pelayan gereja. Tetapi sikap kita tidak mencerminkan itu. Kita bergaya seperti petinggi yang meminta dihormati, meminta privilege, marah kalau tidak disiapkan ini, itu, dan sebagainya. Godaan jabatan memang luar biasa, saudara-saudara. Karena kecenderungan di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya pembesar, pejabat, pemimpin sering diperlakukan istimewa. Dalam hal antrian, mereka tidak perlu susah-susah antri. Bahkan petugas yang datang akan melayaninya. Mereka selalu diprioritaskan. Bahkan ada yang sampai kebal hukum. Mungkin dalam hal ini juga yang membuat para murid Yesus bersaing. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Untuk itulah Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ayat 26 sampai dengan 28. Paulus pun mengingatkan kepada kita semua akan dirinya sebagai pelayan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Bersikap rendah hati dalam melayanan Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Itulah seorang hamba Tuhan. Sebagai pelayan juga harus belajar terus menjadi hamba Tuhan. Semoga saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak memiliki ambisi seperti ibu dari Yakobus dan Yohanes. Kita mau belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi hamba yang melayani, bukan dilayani. Biarlah Roh Kudus boleh selalu membimbing dan memimpin serta mengajarkan kami agar dapat menjadi hamba yang melayani. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.